Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, Elis Nurjana, dalam pembelajaran PKN yang akan menyampaikan materi hari ini yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta upaya untuk penanganannya. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran hari ini, kalian harus mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, kalian juga harus mengetahui contoh-contoh dari kasus pelanggaran hak warga negara, serta contoh dari kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang keempat, kalian harus berupaya untuk bisa mengetahui bagaimana caranya upaya untuk penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada 4 tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dari faktor-faktor yang ada, kita bisa simpulkan, yang pertama yang menjadi penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu adalah sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Nah, di sini kita tidak boleh untuk bersikap egois dan mementingkan diri sendiri sehingga jangan sampai hak orang lain itu akan terlanggar. Itu adalah faktor penyebab yang sering terjadi kenapa hak asasi manusia itu banyak yang terlanggar karena faktor egois dari warga negara itu sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, di sini pelaku banyak sekali berbuat seenaknya, sehingga pelaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu banyak terganggu, sehingga akan muncullah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, anak-anakku, dari faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu adanya sikap tidak toleran dari warga negara satu terhadap warga negara yang lain, yang mana antara warga negara tersebut tidak saling menghargai, tidak bisa memberikan rasa toleransinya, sehingga pelaksanaan dari hak asasi manusia banyak yang terlanggar. Yang keempat, adanya penyalahgunaan kekuasaan. Nah, di sini salah satu faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu adalah banyaknya orang yang memiliki kekuasaan, tapi kekuasaan yang dimilikinya tersebut itu disalahgunakan, sehingga dari faktor tersebutlah pemicu adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, faktor yang keempat itu adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, di sini para penegak hukum juga harus tegas ketika menangani kasus-kasus atau berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Adanya ketidaktegasan dari aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Itu harus diminimalisir hal-hal seperti itu. Nah, sekarang adalah faktor yang terakhir, yaitu faktor penyalahgunaan teknologi. Anak-anakku semuanya, di era digital saat ini, teknologi itu sangat mempermudah kita sekali dalam melaksanakan semua aktivitas. Tetapi, ada kalanya teknologi juga bisa disalahgunakan. Ketika teknologi tersebut disalahgunakan, maka itu merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Paham ya mungkin anak-anakku semuanya dari faktor-faktor yang ada, sehingga hal-hal tersebutlah yang menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kalian sudah mengetahui faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada beberapa hal yang memang sudah saya sampaikan tadi. Nah, di sini saya tampilkan beberapa gambar. Dari gambar-gambar tersebut, saya ingin mengajak kalian mengetahui dari gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 tersebut masuk ke dalam faktor yang mana. Kalau kalian sudah paham dari penjelasan saya tentang faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, saya yakin kalian bisa mengidentifikasi gambar 1 akan masuk ke dalam faktor yang mana,
Nah, gambar 2 di sini akan masuk ke faktor penyebab pelanggaran hak yang nomor berapa. Begitu juga dengan yang gambar 3. Gambar 3 di sini akan masuk ke dalam faktor penyebab pelanggaran hak yang mana. Nah, mudah-mudahan kalian bisa menganalisisnya, bisa mengidentifikasinya, sehingga bisa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Itu tugas yang pertama. Selanjutnya, ya, gambarnya sudah tadi saya tampilkan. Jadi gambar 1, gambar 2, gambar 3 masuk ke dalam faktor penyebab yang mana. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Anak-anakku semuanya, ketika kita menganalisis apakah suatu hal tersebut terjadi pelanggaran atau tidak. Nah, di sini kita sebenarnya bisa mempelajarinya. Bagaimana cara mempelajarinya? Yang pertama, kita harus tahu bagaimana seharusnya hal tersebut berjalan di negara Indonesia. Kan kita sudah belajar bagaimana nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis ya. Nah, kalian cari yang seharusnya seperti apa. Nah, setelah itu kalian bandingkan bagaimana kenyataannya pelaksanaan hal tersebut di negara Indonesia. Sehingga kalau seandainya antara kenyataan dan seharusnya ada kesenjangan, ada perbedaan, maka dengan dasar itu kita bisa menyimpulkan bahwa hal yang kita lihat, hal yang kita pelajari tersebut terjadi pelanggaran. Nah, misalnya saya contohkan pasal 31 yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kalian sudah tahu ya, itu adalah pasal 31 ayat berapa? Ayat 1 ya. Nah, itu seharusnya yang terdapat di dalam aturan yang ada di negara Indonesia. Nah, kenyataannya kita bisa lihat bagaimana pelaksanaan di lapangan terhadap pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tersebut. Nah, kenyataannya dengan adanya, kita lihat fenomena saat ini aja. Dengan adanya dampak COVID, maka banyak siswa yang tidak melanjutkan sekolah. Salah satunya dengan adanya kesulitan ekonomi karena adanya dampak COVID-19 ini. Nah, terus yang kedua, kenyataannya dengan sulitnya aturan PPDB banyak anak yang tidak sekolah di sekolah yang mereka inginkan atau bahkan ada yang harus berhenti sekolah dahulu begitu. Karena bagaimanapun juga harus mengikuti aturan penerimaan peserta didik dan banyak sekali aturan-aturan yang tidak apa ya, yang bagi siswa-siswa tertentu tidak pas begitu sehingga siswa tersebut harus berhenti atau tidak melanjutkan di sekolah yang mereka inginkan karena adanya faktor zonasi lah, adanya faktor umur lah dan sebagainya. Aturannya seperti itu mungkin ya. Jadi, kita harus membandingkan antara yang seharusnya dan kenyataan. Kalau ada kesenjangan antara yang seharusnya dan kenyataan, berarti di situ ada masalah. Nah, tugas kalian yang kedua di sini, kalian harus cari bagaimana kalian bisa mencarinya, yaitu di dalam aturannya dulu kalau yang seharusnya. Kenyataannya, lihat di dalam kehidupan kita, baik kehidupan sehari-hari, baik di dalam kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa, maupun kehidupan bernegara. Silakan yang cocok kalian mau mengambil pasal yang mana, yang mengatur tentang masalah hak. Nah, setelah itu lihat kenyataannya seperti apa. Begitu juga sama dengan kasus pengingkaran kewajiban. Nah, sama kalau kalian mau melihat ada masalah atau tidak, kalian bandingkan apakah yang seharusnya seperti apa, kenyataannya seperti apa. Misal saya contohkan nih, pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 mengatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu bunyinya pasal 28J ayat 1. Nah, kenyataannya banyak sekali orang yang tidak menghargai terhadap pelaksanaan HAM sehingga terjadinya kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, kasus perampokan, dan lain-lain. Nah, begitu ya, jadi bisa ya membandingkan antara yang seharusnya dengan kenyataan. Misalnya saya contohkan kasus kewajiban warga negara yang kedua. Warga negara itu memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara, tetapi kenyataannya banyak warga negara yang tidak membayar pajak terhadap negara. Nah, jadi lihat, oh berarti di sana ada masalah. Nah, kalau ada masalah, berarti kan harus diselesaikan. Nah, ini adalah tugas yang kedua tadi, mencari
seharusnya dan kenyataan yang berhubungan dengan hak. Kasus ketiga, tugas yang ketiganya itu adalah mencari seharusnya dan kenyataan yang berhubungan dengan kewajiban warga negara. Nah, kalau misalnya ada masalah, berarti kan harus ditangani. Bagaimana upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Yang pertama, harus adanya penegakan hukum atau supremasi hukum dan demokrasi itu harus ditegakkan. Itu jelas sekali, penegakan hukum itu harus ditegakkan di negara Indonesia sehingga pelanggaran hak itu bisa diminimalisir. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga yang berwenang dalam penegakan HAM dan kewajiban warga negara. Contohnya, kita harus bisa mengoptimalkan peran dari lembaga KPK, KPAI, ataupun Komnas Perempuan, sehingga tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik itu harus ditingkatkan. Nah, yang keempat, harus meningkatkan pengawasan juga dari masyarakat terhadap upaya atau pelaksanaan dari hak asasi manusia atau pelaksanaan dari kewajiban warga negara. Yang keempat, peningkatan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Ini jelas sekali, sangat harus begitu dilakukan upaya ini. Yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan. Jelas ya, supaya ini tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, sehingga kerjasama yang harmonis antar kelompok itu harus terjadi. Itu adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan di dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terima kasih anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan tersebut bisa diserap dengan baik oleh kalian. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kita belajar di sini. Mudah-mudahan kalian tidak berhenti untuk belajar sehingga kita bisa paham terhadap materi-materi yang berhubungan dengan pendidikan kewarganegaraan. Jangan lupa like and subscribe-nya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.